Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang menarik tentang apa yang terjadi saat Tuhan Yesus berada dalam kematian dan sebelum ia mengalami kebangkitan. Apakah Tuhan Yesus hanya seperti tidur saja di dalam kuburan dan tidak melakukan apa-apa? Atau adakah sesuatu yang terjadi di saat tubuh jasmaninya berada dalam kondisi mati? Di balik keheningan yang terjadi pada hari Sabtu sebelum kebangkitannya di hari Minggu, terjadi karya penyelamatan terbesar dalam sejarah semesta. Sebab Tuhan Yesus turun ke alam maut dan membebaskan tawanan-tawanan, yaitu orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan kedatangan Mesias sebelum Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dia melepaskan mereka semuanya dari belenggu maut dan membawa mereka ke tempat yang tinggi. Dalam Efesus 4 ayat 8 ini tertulis, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat ini mengulangi apa yang telah dinyatakan dalam kitab Mazmur 68. Dalam Mazmur 68 terdapat nubuatan tentang Kristus yang turun ke alam maut dan naik ke tempat tinggi, yaitu ke sorga. Apa yang dinyatakan dalam Mazmur 68 dan yang diulangi dalam ayat ini bukanlah sesuatu yang sifatnya sebagai simbol, tapi benar-benar terjadi. Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dia masuk ke Hades atau ke Seol, bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai pemenang yang telah mengalahkan maut. Dia turun ke alam maut dan memproklamirkan kemenangannya atas maut dan melepaskan semua tawanan, yaitu orang-orang kudus, serta membawa mereka semua masuk ke tempat yang tinggi atau sorga, atau yang disebutkan juga dengan Firdaus. Sebelum kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang penjahat di sebelahnya bahwa hari itu juga orang itu, penjahat itu, akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Jadi Tuhan Yesus dalam saat di mana dia mengalami kematian jasmani, rohnya turun ke alam maut dan membebaskan semua orang-orang kudus dari cengkeraman maut dan membawa mereka masuk ke dalam Firdaus, termasuk juga penjahat yang disalibkan di sebelahnya. Penjahat itu mendapatkan kasih karunia karena imannya kepada Kristus, dan ia masuk ke dalam Firdaus, ke dalam kerajaan sorga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55, di situ tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kematiannya, dia justru mengalahkan kuasa maut itu. Karena kesuciannya, maka maut tidak dapat menguasainya. Karena ketidakberdosaannya,
maka maut tidak dapat mengalahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan Kristus atas maut memberikan kita pengharapan, karena kita tidak lagi dikuasai oleh maut, tapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan membawa kita juga masuk ke tempat tinggi, yaitu ke dalam sorga yang penuh dengan kemuliaan. Maut tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi kita, oleh karena Kristus Yesus memberikan setiap kita yang percaya kemenangan atas maut, dan Dia memberikan kepada kita semua anugerah kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan Tuhan atas kita. Mari kita tetap setia percaya kepadanya sampai kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian, membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat memahami apa yang terjadi di waktu-waktu sebelum kebangkitan-Mu. Engkau melepaskan semua tawanan, yaitu orang-orang kudus yang berada dalam cengkeraman maut. Engkau melepaskan mereka semua dan membawa mereka masuk ke dalam sorga-Mu. Kami bersyukur karena kebenaran ini memberikan kami sukacita, penghiburan dan pengharapan bahwa Engkau juga Tuhan akan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti akan firman-Mu dan hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.